Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biaya produksi produk barang atau jasa. Yang pertama, yaitu menganalisa biaya produksi prototipe barang atau jasa. Mula-mula kita harus tahu pengertian biaya produksi itu apa. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang, dan lain sebagainya. Biaya produksi juga merupakan keseluruhan biaya produksi ekonomi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi suatu barang. Biaya produksi ini memiliki definisi yang berbeda dengan biaya operasional. Bedanya, biaya operasional adalah pengeluaran oleh suatu perusahaan untuk mendukung suatu sistem kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, biaya produksi juga ada biaya non-produksinya. Biaya produksi berbeda dengan biaya non-produksi. Perbedaannya adalah biaya non-produksi merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, pemasaran, layanan pelanggan, desain, maupun administrasi pada umumnya. Menurut ilmu ekonomi, biaya non-produksi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni penjualan yang meliputi tentang biaya pemasaran atau distribusi dan pelayanan kepada pelanggan. Serta yang kedua adalah mengenal administrasi yang melingkupi biaya pengembangan administrasi umum dan pengembangan. Kemudian, kita juga harus mengetahui langkah menghitung biaya produksi. Untuk menghitung biaya produksi prototipe melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan asumsi dasar perhitungan. Yang kedua, tentukan skala produksi dengan siklus produksi. Yang ketiga, tentukan struktur biaya produksi. Yang keempat, tentukan perhitungan proyeksi laba produksi. Yang kelima, tentukan proyeksi arus kas. Yang keenam, uji dengan beberapa indikator finansial. Kemudian, struktur biaya produksi. Yang dimaksud di sini adalah kumpulan dari biaya produksi dan biaya investasi untuk membuat produk tersebut. Biaya produksi adalah biaya yang dibutuhkan dalam siklus dan skala tertentu. Misalnya untuk membuat bakso, maka komponen daging, tepung, bumbu, dan sebagainya adalah komponen biaya produksi. Sedangkan mesin giling daging itu tidak habis dalam satu skala dan siklus produksi untuk daging 1 kg. Maka mesin giling daging disebut biaya investasi. Biaya investasi lain seperti gerobak dagang, sewa kios, dan sebagainya. Biasanya, untuk keperluan perhitungan biaya produksi yang keuangannya berkaitan dengan pihak lain, maka disebut struktur modal usaha untuk membedakan modal pinjaman dan modal sendiri. Yang kedua adalah menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Prototipe adalah model kerja atau simulasi dari semua aspek produk sesungguhnya yang akan dikembangkan, yang dimana model tersebut harus representatif dari produk akhirnya. Pembuatan software dengan menggunakan metode prototipe adalah sebagai berikut. Yang pertama, model prototipe. Dari beberapa referensi yang saya temukan, prototyping model adalah salah satu model sederhana pembuatan software yang dimana mengizinkan pengguna memiliki suatu gambaran awal atau dasar tentang program, serta melakukan pengujian awal yang didasarkan pada konsep model kerja. Kelebihan prototipe: yang pertama, adanya komunikasi antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan. Yang keempat, lebih menghemat waktu. Yang kelima, harapan menjadi lebih baik. Sedangkan kekurangan prototipe, pelanggan tidak paham bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas dan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa yang sederhana agar cepat tanpa memikirkan program tersebut merupakan blueprint sistem. Yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Nah, itu tadi kekurangannya. Selanjutnya yaitu langkah pembuatan prototipe. Langkah pertama yang harus dilakukan
itu harus didasari oleh kebutuhan user permintaannya. Yang kedua, membangun sistem prototipe untuk kebutuhan awal. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada user untuk menggunakan prototipe. Sebelumnya bisa diberikan pelatihan terlebih dahulu, khususnya untuk kali pertama. User harus melihat semua penjuru prototipe, termasuk fungsi dan sifat dari prototipe tersebut. Selanjutnya, implementasikan perubahan-perubahan yang telah disarankan. Lalu, biarkan user mencoba kembali setelah perubahan diterapkan dan terus ulangi sampai user puas dengan hasil prototipe tersebut. Yang terakhir, merancang sistem akhir jika user dan pengembang telah setuju dengan prototipe sebelumnya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe, produk barang, atau jasa. Secara umum, terdapat 4 kegiatan dalam pengujian produk baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, technical testing atau pengujian teknis, yaitu dengan cara membuat prototipe yang merupakan perkiraan produk akhir. Pengujian atas kinerja produk prototipe dapat menghasilkan sejumlah informasi penting tentang usia panjang produk, tingkat keusangan produk, masalah yang timbul, konsumsi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan, dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Masing-masing dari jenis informasi tersebut dapat mempunyai dampak biaya terhadap pemasaran produk. Yang kedua, preferensi dan kepuasan dapat dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengujian pasar simulasi, yaitu produser riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan untuk produk baru. Beberapa model yang dapat dipakai antara lain Basis, Designer, Assessor, dan Litmus. Kemudian yang terakhir pengujian pasar, yaitu perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produksi itu nantinya akan dijual. Secara prinsip, terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pengujian pasar untuk produk konsumen dan produk bisnis atau industrial. Selanjutnya yang keempat, yaitu menghitung biaya produksi prototipe, produk, barang, atau jasa. Perhitungan laporan biaya produksi ini mengutamakan 3 perhitungan hal, yaitu data produksi. Itu yang pertama, di mana harus dibuat pelaporan mengenai rincian jumlah produk yang melalui proses pembuatan jumlah produk telah selesai, serta keseluruhan jumlah produk yang dihasilkan dari awal sampai akhir dalam satu periode. Yang kedua, biaya yang dibebankan, di mana harus dibuat pelaporan mengenai rincian harga satuan produk atau per barang, yang di mana di dalamnya terdapat meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang ketiga, perhitungan harga pokok, di mana harus dibuat pelaporan mengenai rincian harga pokok ketika produk telah selesai diproduksi dan memasukkan ke departemen produksi hingga memasuki gudang penempatan produk yang telah selesai diproduksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Produk yang bisa digunakan dalam proses produksi, yaitu faktornya adalah yang pertama faktor sumber daya alam, yang kedua faktor sumber daya manusia, yang ketiga faktor sumber daya modal, dan yang keempat faktor sumber daya pengusaha. Meminimumkan biaya produksi dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata atau average cost, atau yang biasa disingkat AC. Peminimuman biaya jangka panjang tergantung 2 faktor berikut, yaitu tingkat produksi yang ingin dicapai, dan yang kedua, sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksi yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita harus membuat prototipe produk, barang, atau jasa. Yang pertama adalah membuat diagram rinci atau sketsa. Ini untuk menciptakan sebuah konsep sketsa rinci dengan tujuan harus menangkap ide sebanyak mungkin dengan cara visual. Selanjutnya yang kedua, membuat model 3D. Langkah ini untuk mentransfer sketsa konsep ke perangkat lunak pemodelan 3D.
Manfaat lain dari model 3D ini adalah bahwa kita dapat menggunakan aplikasi seperti augment.com untuk memvisualisasikan itu di dunia nyata. Ini bekerja sangat baik untuk menunjukkan ukuran, bentuk, dan desain sebuah produk. Kemudian, kita juga harus membuat bukti dari konsep. Jika kita memiliki produk sederhana yang sudah dimodelkan dengan perangkat lunak 3D, kita juga harus mendapatkannya dengan dicetak untuk menciptakan bukti dari konsep kita. Ingat bahwa bukti ini tidak harus terlihat baik atau bahkan menyerupai produk akhir. Ini hanya harus bekerja. Anda bahkan dapat menggunakan produk rumah tangga biasa untuk membuat model tahap ini. Terakhir, membuat prototipe produk siap. Ini akan membantu untuk bekerja dengan produsen dan mencari tahu komponen dalam prototipe mungkin berdampak biaya dan kualitas. Kemudian langkah terakhir, kita harus menguji prototipe produk barang atau jasa. Pengujian sebuah produk merupakan komponen penting dalam proses pengembangan produk. Pengujian dan evaluasi produk memastikan bahwa produk yang dibuat usaha sosial kita akan bekerja sesuai harapan awal. Pertama adalah pembuatan prototipe, yang kedua evaluasi prototipe, yang ketiga meluncurkan tester sampel ke pasar, yang keempat evaluasi tester, yang kelima membuat rencana lanjutan setelah evaluasi, yang keenam produksi massal, dan yang terakhir evaluasi produksi massal secara berkelanjutan. Nah, itu tadi adalah beberapa materi yang dapat saya sampaikan sesuai dengan referensi yang saya baca dari internet, buku, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.